Persib juara di Bandung, banyak yang mengkritik, entah itu dari luar Persib ataupun keluarga besar Persib Bandung. Karena ulah sebagian bobotoh anu rada loba sebagiana dianggap kurang layak dan tidak dewasa. Bahkan Coach Bojan Hodak pun mengeluarkan statement yang cukup mengejutkan. Kita juara, tapi tercederai. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin disclaimer dulu bobotoh, kalau perayaan akhir itu hal yang sangat tidak mungkin untuk dibendung, bisa dibilang hampir tidak mungkin lah ya menurut saya untuk membendung rasa kebahagiaan para bobotoh. Entah itu menyalakan flare, masuk ke lapangan, berjoget-joget deui gitu kan atas kesenangan juara ini di laga terakhir, itu hal yang bisa dibilang cukup biasa bahkan di Eropa sana, termasuk juga di Indonesia. Jika hal seperti itunya, oke, kita tidak permasalahkan bobotoh. Tapi mungkin yang jadi masalahnya adalah ketika timbul perusakan-perusakan. Kita ingat juga kan di pertandingan Persib di kandang terakhir musim lalu, kita juga dapat sanksi 200 juta ya, kalau saya nggak salah soal player. Wah, Haji Umuh tidak mempermasalahkan itu katanya, walaupun mungkin ini harus jadi bahan pertimbangan bagi Komdis juga, khususnya untuk tim yang mendapatkan gelar juara di pertandingan terakhir di kandangnya sendiri. Untuk menyalakan player itu mungkin agak sedikit dirubah peraturannya. Saya sepakat bobotoh kalau menyalakan player itu tidak boleh, saya sepakat. Tapi kalau khusus di pertandingan terakhir klub juara itu mungkin agak sedikit perlu didiskusikan kembali lah, karena itu adalah salah satu bentuk kebahagiaan dari bobotoh yang ini juga terjadi di negara-negara maju di sepak bola Eropa. Cuman mungkin aturannya dirubah, kalau flare-nya dinyalakan dalam masih pertandingan 90 menit sampai akhir boleh didenda. Tapi kalau udah peluit panjang dibunyikan menyalakan flare, kayaknya jangan didenda deh kalau untuk pertandingan terakhir tim yang juara ya, karena ini akan sangat sulit dibendung. Kita sepakat untuk itu. Tapi memang banyak hal-hal yang pada akhirnya terlalu berlebihan dari saudara kita bobotoh yang mungkin ada di lapangan, di stadion atau juga di luar stadion. Kita ingat ada beberapa kali pertandingan diberhentikan karena ada beberapa oknum bobotoh yang banyak banget berusaha masuk ke stadion padahal mereka tidak dapat tiket. Pada akhirnya bentrok dengan pihak keamanan. Terus juga seusai pertandingan bobotoh semua masuk ke dalam lapangan itu kan, bahkan tidak sedikit yang sekarang Pak Gubernur kita menotis beberapa ulah supporter yang dianggap melakukan perusakan, membawa rumput, motong jaring dari gawang gitu kan, itu sampai Pak Dedi keluar statement. Bahkan juga ada kerusakan-kerusakan lain. Saya yakin pihak Persib Bandung merugi berat dari segi uang di laga terakhir ini. Ini memang satu hal yang pasti agak susah untuk dibendung bobotoh, cuman jadikanlah ini pelajaran bahwa saya yakin dengan bobotoh pada akhirnya tidak masuk ke tengah lapang pun tetap ada di pinggir dan merayakan Persib Bandung yang ada di tengah lapangan mengangkat juara, itu akan lebih elegan dan spesial gitu bobotoh. Itu tidak akan sedikit pun mempengaruhi kekhusyuan kita dalam merayakan kejuaraan BRI Liga 1 yang dimenangkan oleh Persib Bandung. Tapi ini bubur sudah jadi nasi, nasi sudah jadi bubur, kebalik bobotoh. Ini udah terjadi, jadikanlah ini pelajaran untuk kita ke depannya. Karena saya harus akui sekali lagi, mengendalikan massa sebanyak itu di tengah kebahagiaan yang sangat luar biasa pasti akan sangat sulit. Makanya butuh kedewasaan dari masing-masing pribadi kita, dari masing-masing bobotoh sendiri. Itu yang menjadikan Persib Bandung akan semakin hebat, akan semakin elegan
ke depannya. Kita lihat banyak sekali kerusakan-kerusakan yang didapat di fasilitas GBLA setelah laga terakhir ini gitu bobotoh sealam dunia. Kita juga tentu berduka atas beberapa bobotoh yang kabarnya mengalami meninggal dunia saat perayaan Persib Bandung gitu kan. Ada juga yang luka-luka dan sebagainya. Kita juga turut berbela sungkawa. Ini memang satu hal yang akan sangat sulit untuk dikoordinir lebih baik. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Dan ini kita tidak bisa menggantungkan diri hanya kepada pihak keamanan, pihak manajemen. Enggak. Ini harus disadari oleh masing-masing diri bobotoh itu sendiri. Nah, ini satu hal yang tentunya menjadikan pelajaran untuk kita agar bisa lebih baik ke depannya bobotoh sealam dunia. Silahkan merayakan, tapi jangan merusak fasilitas publik, tetap dalam koridor peraturan-peraturan yang ada, jangan sampai malah membawa kerugian untuk saudara bobotoh kita yang lainnya, termasuk juga untuk saudara kita yang ada di dalam ruang lingkup sepak bola, termasuk kepada diri kita sendiri. Ini satu hal yang memang cukup agak disayangkan, banyak dikritik juga sekarang, bahkan juga Pak Erick Thohir mengeluarkan statement cukup menohok karena pada akhirnya Persib Bandung harus melakukan seremonial pengangkatan piala dan pengalungan medali itu di tribun VIP karena di tribun bawah sulit untuk mengendalikan bobotoh yang masuk. Nah, ini mungkin sekali lagi ada peraturan yang lebih jelas, mungkin bukan yang lebih jelas ya, yang lebih bisa didiskusikan dari pihak Komdis, PT LIB atau juga PSSI soal flare dan perayaan, dan tentunya juga mungkin ada hal-hal yang harus disadari juga dari kita selaku bobotoh agar Persib Bandung benar-benar juara secara merenah tanpa ada kerugian-kerugian, tanpa ada luka-luka, bahkan kehilangan nyawa dan sebagainya. Mudah-mudahan Persib Bandung kembali juara bobotoh sealam dunia di musim depan. Itu menjadi hat-trick Persib Bandung kalau seandainya juara, walaupun memang Persib akan kehilangan banyak pemain intinya di musim ini, dan ini tentu juga harus segera disadari oleh manajemen Persib Bandung agar Persib Bandung bisa mencari pemain-pemain berkualitas menggantikan pemain-pemain yang hengkang musim ini. Segitu dulu pembahasan hari ini. Assalamualaikum.